Salam sahabat Kristus kalian, kembali kita bertemu dalam program Apa Kata Pak Gem bersama dengan saya, Pendeta Ogi Raharjo. Kali ini kita akan mengungkap sebuah fenomena yaitu lagi-lagi izin pendirian gereja dipersulit, dibuat rumit sekian lama. Dan ini baru terungkap sebuah kasus lagi, yaitu gereja Tuhan yang ada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di daerah Sukoharjo. Seperti video yang kita lihat di depan tadi, jadi ada sebuah gereja, yaitu GJKI, Gereja Jemaat Kristus Indonesia Milenium Damai. Mereka mengadakan ibadah di sebuah lahan kosong, di sebuah tempat yang tidak layak. Mereka melakukan ibadah dengan fasilitas yang seadanya, karena mereka dalam suasana prihatin. 11 tahun ternyata mereka mengajukan izin ibadah, izin pendirian ibadah, izin pendirian gereja, tapi tidak segera terwujud. Oke, kita akan memahami atau melihat kasus ini melalui PowerPoint yang saya sajikan sebagai berikut untuk mempermudah kita memahami masalah atau topik yang sedang kita bahas. Oke, saya beri judul lagi-lagi izin gereja dipersulit. Ya, kita untuk keberapa kali, kesekian kali kita mendengar fenomena ini, kita mendengar masalah yang seperti ini. Rasanya kok tidak berhenti-berhenti, terjadi lagi. Kalau tidak izin gereja dipersulit, ya beribadah, anak-anak Tuhan dipermasalahkan. Berdoa di satu tempat, eh, dimasalahkan, didemo, diunjuk rasa, dan diprotes oleh orang-orang yang mengaku beragama damai, beragama yang penuh dengan rahmat, dan sebagainya. Oke, ini adalah suasana ibadah Minggu GJKI MD Sukoharjo yang diadakan pada hari Minggu 15 September 2024 yang lalu. Oke, fakta pertama, GJKI yaitu Gereja Jemaat Kristus Indonesia Milenium Damai pada Minggu 15 September 2024. Mereka terpaksa menggelar ibadah di bawah tenda beralaskan tikar. Mereka mengadakan ibadah di lahan kosong di kawasan sekitar Terminal Kartasura, Jawa Tengah. Saat itu mereka mengadakan ibadah khusus perizinan dengan harapan mereka berdoa supaya izin gereja yang mereka ajukan sekian lama segera terwujud. Diketahui bahwa ternyata perizinan gereja sudah diajukan sejak tahun 2013 lalu. Berarti sudah 11 tahun, namun belum ada kejelasan. GJKI MD sendiri dikembangkan oleh Pastor Ari Suksmono yang memimpin 600 jemaat. Dan jemaat ini tersebar di wilayah Solo Raya. Solo Raya ya, Kota Solo, Boyolali, Klaten, Kartosuro, Sukoharjo, dan sekitarnya itu Solo Raya. Selama ini jemaat mengadakan ibadah dengan cara berpindah-pindah tempat. Ada mengontrak gedung untuk ibadah, mereka kontrak satu tempat atau ruko untuk mereka mengadakan ibadah supaya nyaman. Dan minggu yang lalu mereka uh, mengadakan ibadah khusus perizinan di tempat yang sedang diajukan untuk didirikan gereja. Saat ini mereka sebenarnya sudah memiliki tanah seluas 4.700 meter persegi yang siap untuk didirikan gereja. Jadi kalau izin itu turun, di tanah tersebut siap untuk dibangun gereja. Lahan tersebut berada di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Ya di tempat yang mereka hari Minggu yang lalu, tanggal 15 September itu mereka beribadah. Di tanah yang kosong itu, di lahan yang kosong yang siap untuk dibangun tempat ibadah itu. Disitulah mereka beribadah dengan harapan uh, segera turun perizinan. Ya, fakta ketiga, mereka itu sudah berusaha mengikuti prosedur sesuai dengan yang menjadi ketetapan dari pemerintah. Ada peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9 dan nomor 8 tahun 2016. Ada persyaratan khusus yang harus mereka ikuti, yaitu yang pertama, jumlah pengguna rumah ibadah atau jemaat yang
terdaftar minimal 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Dan saat ini jumlah jemaat atau pengguna rumah ibadah dari GJKIMD lebih dari 90 orang, bahkan ratusan orang sudah siap. Kemudian ada syarat khusus kedua yaitu adanya dukungan masyarakat minimal 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Kemudian ada surat dari Kementerian Agama setempat dan surat rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau yang dikenal dengan nama FKUB. Kalau surat dari lurah atau kepala desa dengan dukungan minimal 60 orang, mereka sudah membuatnya, sudah memprosesnya. Ya, namun sayang sekali pihak gereja sudah mengajukan rekomendasi ke pengurus FKUB Sukoharjo pada 2013. Namun sampai saat ini surat rekomendasi belum juga terbit. Tak mengapa alasannya, tak bagaimana. Bahkan tahun lalu pihak gereja sudah membuat surat terbuka pada Gubernur Jawa Tengah dan pada Bupati Sukoharjo. Pihak FKUB pun berusaha memediasi, tapi ternyata surat rekomendasi belum juga turun. Bahkan sampai saat ini belum ada kejelasan atau titik terang dari pihak FKUB Sukoharjo untuk kelanjutan dari surat rekomendasi atau perizinan untuk pendirian rumah ibadah ini. Pendapat kami yaitu bahwa yang pertama, negara Pancasila, negara yang kita cintai, bangsa Indonesia, ternyata masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan umat beragama untuk beribadah dengan leluasa. Ada jaminan secara konstitusi, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. Namun, sayang sekali, UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 itu seakan hanya menjadi macan kertas yang tidak bisa melindungi warga negara untuk beribadah. Hal ini terbukti sampai saat ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang terintimidasi saat beribadah atau terhalang membangun rumah ibadah dengan alasan perizinan, tertekan ketika mereka beribadah, tidak bebas ketika berdoa dan sebagainya. Kemudian pendapat kami yang kedua, pendapat saya selaku hamba Tuhan, apakah tempat ibadah umat mayoritas sebenarnya juga sudah mempunyai izin untuk pembangunan rumah ibadah mereka? Atau hanya sekedarnya saja kesepakatan di antara mereka, lalu mereka membangun rumah ibadah yang megah di kampung, di pinggir-pinggir jalan, dan sebagainya. Apakah mereka punya izin? Saya kok nggak yakin ya, karena mereka merasa punya power, punya kekuatan, punya mayoritas, bahkan ada juga yang sampai minta-minta sumbangan di jalanan. Dan saya tutup dengan pendapat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan dari Matius 5 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu nama Tuhan Yesus, jika karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Menghambat untuk beribadah sama saja dengan penganiayaan pada anak Tuhan. Namun kita harus melihat bahwa yang dialami ini adalah bagian dari proses pendewasaan iman, bagian dari pembentukan kekuatan iman kita kepada Tuhan, pembuktian bahwa kita ini benar-benar mengikut Tuhan dengan setia, dengan keteguhan hati. Gedung ibadah memang penting, namun semuanya tentu hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan pada saat. Berapa lama toh kita menikmati gedung ibadah itu? Kalaupun akhirnya gedung ibadah itu bisa didirikan. Kalau akhirnya Tuhan datang dua kali dalam waktu yang tidak lama lagi, pada akhirnya juga kita tinggalkan. Bagian yang utama yaitu keteguhan iman kita dalam mengikut Kristus dan setia dalam menghadapi penderitaan. Pada rekan-rekan sepelayanan jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Indonesia Milenium Damai di Sukoharjo, Jawa Tengah. Saya selaku hamba Tuhan menyampaikan, tetap setia sampai garis akhir, mengikut Tuhan dalam kondisi apapun.
kuat dalam menghadapi penganiayaan, setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Bahkan sekalipun tempat ibadah itu belum didirikan, belum bisa direstui, belum bisa dibangun, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, dengan cara apapun, dan dimanapun. Tapi doa dan harapan kita, kiranya kebaikan Tuhan dinyatakan, melembutkan hati para pejabat, orang-orang yang berkepentingan untuk segera menerbitkan surat rekomendasi dan izin pendirian rumah ibadah atau gereja segera bisa terlaksana. Oke, demikian yang menjadi opini dari Apa Kata Pak Gem edisi kali ini. Kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.